yang kelompok 4, kelompok 6, dan kelompok 5 ya, berarti ya? Oke, Ibu serahkan ke Dustin sebagai moderator untuk memandu presentasi hari ini ya. Baik, Ibu. Oke, Baik, teman-teman, untuk memulai presentasi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dan berdoa. Oke, perlu dicukupkan. Selanjutnya, untuk kelompok utama yang presentasi itu kelompok dengan topik uji reliabilitas. Pada kelompok tersebut, silakan. Baik, izin share screen ya. Baik, langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Pipit. Selamat pagi, teman-teman semua. Pada hari ini, kelompok kami akan membawakan materi mengenai uji reliabilitas instrumen tes. Adapun anggota kelompok kami, ada Andi Amelia Tenriwaru, Aska Nadia Al-Azami, Denisa Tauhida, Fariha Azahra, dan Kuswatun Hasanah Septiningtyas. Untuk materi pertama mengenai pengertian tes. Jadi di sini ada 3 menurut beberapa ahli. Menurut Ari Jacobs dan Razafi tahun 2010, tes adalah sekumpulan rangsangan yang diberikan pada seseorang yang bertujuan untuk memperoleh tanggapan yang kemudian diskor. Sementara itu, menurut Mehrens dan Lehman tahun 1991, mendefinisikan tes sebagai seperangkat pertanyaan yang harus dijawab seseorang yang digunakan untuk mengukur karakteristik seseorang yang menjawab deretan pertanyaan tersebut. Kemudian ada pendapat Adom dan kawan-kawan tahun 2020, ini lebih ke tentang fungsi tes. Jadi, tes dapat mengevaluasi keterampilan atau pengetahuan individu dalam standar tertentu. Dalam praktik pendidikan, tes menentukan kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, pengertian reliabilitas. Jadi menurut Sugiharto dan Situnjak tahun 2006 menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Kemudian menurut Sumadi Surya Brata tahun 2004, reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Nah, kemudian ini tentang hubungan tes dan reliabilitas. Jadi, hubungan antara tes dan reliabilitas sangat penting karena reliabilitas menunjukkan seberapa konsisten dan dapat diandalkan sebuah tes dalam mengukur apa yang kita ukur. Sebuah tes yang memiliki reliabilitas tinggi akan memberikan hasil yang relatif sama ketika diberikan berulang kali kepada peserta yang sama dalam kondisi yang sama. Ini tuh seperti sebuah timbangan yang akurat. Kalau kita menimbang benda yang sama, maka hasilnya akan konsisten. Nah, kemudian di sini ada faktor dari 1984 serta Mehren dan reliabilitas yang tes. Semua hal berjalan seimbang. Tes yang lebih lama biasanya lebih reliable dibandingkan tes yang singkat, karena mencakup sampel yang lebih luas dari pengetahuan atau kemampuan yang objektif. Jadi, maksudnya itu, kalau tesnya dilakukan lebih lama dengan jumlah soal yang lebih banyak, itu kan tentu akan mencakup berbagai kemampuan siswa atau
orang-orang yang mau kita tes gitu kan. Jadi dengan lebih banyak soal, maka hasil tes dapat menggambarkan kemampuan peserta secara lebih akurat, bukan hanya berdasarkan sedikit soal saja. Kemudian, jumlah soal yang banyak dapat mengurangi pengaruh kebetulan, seperti peserta beruntung menjawab benar beberapa soal secara kebetulan pada tes yang singkat. Jadi, tes yang lebih panjang dan punya banyak soal itu cenderung memberikan hasil yang lebih reliabel atau konsisten dalam mengukur kemampuan peserta. Kemudian yang kedua itu ada range, heterogenitas dan grup siswa reliabilitas cenderung lebih tinggi bila skor mempunyai range yang besar, karena kesalahan pengukuran kecil pada perbandingan terhadap perbedaan range dan true score. Jadi maksudnya di sini kalau semakin lebar rentang skor atau range-nya dalam suatu tes, itu nunjukin adanya perbedaan yang besar dan rendah. Nah, perbedaan skor yang yang beda ini tuh benar-benar jadi kita tahu kalau misalkan siswa tuh ada yang punya kemampuan tinggi dan ada yang punya kemampuan rendah gitu. Jadi cenderung menghasilkan hasil yang lebih reliable. Kemudian ada kesulitan soal. Jadi reliabilitas menjadi tinggi bila soal-soal pada umumnya berada pada tingkat kesulitan yang sedang. Karena hal ini menyebabkan skor tersebar pada range yang lebih besar. Dengan perbandingan skor yang akan didapat bila soal-soal tersebut mudah atau sukar. Nah, jadi kalau misalkan kesulitan soalnya itu terlalu mudah, ini tuh kan jadinya nanti skor yang didapat kan pasti tinggi ya. Jadi semua siswa tuh bakal bisa jawab gitu soalnya. Tapi kalau soalnya terlalu sulit, banyak siswa yang bakal dapat skor rendah. Nah, makanya kita harus memilih tingkat kesulitan soal itu yang sedang buat menyangkut kemampuan siswa yang tinggi maupun yang rendah gitu. Kemudian ada objektivitas, penilaian reliabilitas dari suatu tes yang dapat dinilai secara objektif cenderung lebih tinggi karena penilaiannya membuat hasil tes lebih stabil dan dapat diandalkan. Nah, penilaian objektif itu tuh berarti penilaian tersebut nggak dipengaruhi oleh bias atau pendapat pribadi. Kemudian, bila penilaiannya itu bersifat objektif, peserta akan mendapatkan skor yang sama jika dinilai oleh penilai yang berbeda. Jadi nggak ada perbedaan hasil tergantung siapa yang menilai karena menilainya itu secara objektif, bukan subjektif. Maka dari itu penilaian objektif memiliki nilai reliabel yang lebih tinggi. Selanjutnya ada penentuan kategori instrumen. Penentuan kategori instrumen mengacu pada pengklasifikasian yang dikembangkan oleh Guilford sebagai berikut. Reliabilitas sangat tinggi itu rentang nilainya. Rentang nilainya ini kita simbolin pakai R11 itu antara 0,8 sampai 1. Kalau reliabilitasnya tinggi, tinggi aja itu rentang nilainya dari 0,6 sampai 0,8. Kalau sedang itu dari 0,4 sampai 0,6. Kalau rendah itu dari 0,2 sampai 0,4. Nah, R11 ini simbol yang biasanya digunakan untuk menyatakan koefisien reliabilitas pada instrumen atau tes. Koefisien reliabilitas ini menunjukkan tingkat konsistensi hasil pengukuran jika instrumen digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Terus gimana kita cara dapetin R11? Ini tuh bakal dijelasin di slide berikutnya dengan beberapa metode dan beberapa perhitungan. Untuk materi selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu instrumen ukur. Apakah instrumen pengukur layak digunakan serta dapat diandalkan dan memiliki konsistensi yang tinggi jika digunakan berkali-kali. Atau dalam kata lain, tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan antara
penelitian yang menggunakan sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen tentunya harus disesuaikan dengan bentuk instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Next. Pelaksanaan tes untuk menentukan reliabilitas. Untuk mengestimasi reliabilitas suatu alat penilaian, tes maupun non-tes, itu ada 3 cara yang paling banyak digunakan. Yang pertama ada tes tunggal, kedua ada tes ulang, ketiga ada tes ekuivalen. Next. Baik, yang pertama ada tes tunggal atau single test. Tes tunggal adalah tes yang terdiri dari satu perangkat, satu set yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam satu kali pelaksanaan tes. Dengan demikian, hasil tes ini hanya terdapat satu kelompok data berupa skor hasil tes. Ada bermacam-macam teknik yang bisa digunakan untuk menentukan reliabilitas jenis tes tunggal ini. Next. Oke. Yang pertama ada teknik belah dua. Metode belah dua ini dilakukan dengan cara membagi tes menjadi dua bagian yang relatif sama atau banyak soalnya itu sama. Sehingga masing-masing tes mempunyai dua macam skor. Kemudian kedua belahan itu dikorelasikan dengan rumus R product moment. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan rumus Sperman-Brown karena reliabilitas harus dilakukan terhadap tes secara keseluruhan. Beberapa rumus yang termasuk ke dalam metode belah dua yaitu sebagai berikut. Next. Oke, yang pertama ada rumus Sperman-Brown, yaitu rumusnya ada di layar, kemudian keterangannya yaitu R itu merupakan koefisien reliabilitasnya, kemudian R 1/2 itu korelasi antara skor-skor setiap belahan tes. Kemudian yang kedua ada rumus Flanagan, yaitu rumusnya kayak gitu, rumus variasinya juga udah disertakan di bawahnya. Keterangannya yaitu R11 itu reliabilitas tes, kemudian S1, S12 itu varians belahan pertama, satu yang dalam hal ini varians skor item ganjil, kemudian yang kedua itu varians belahan pertama yang dalam hal ini tuh varians skor item genap, kemudian ST-nya itu varians total yaitu varians skor totalnya. Next. Nah, kemudian yang terakhir itu ada rumus Roland. Skor secara keseluruhan itu harus berjumlah genap seperti pada rumus Flanagan. Perbedaannya, jika rumus Flanagan untuk belahan ganjil genap, maka rumus Roland untuk belahan awal akhir. Dengan rumusnya sebagai berikut. Sudah ada keterangannya juga. Nah, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada teknik non belah dua. Nah, tadi kan dijelasin teknik belah dua. Jadi di teknik belah dua itu ada salah satu kelemahannya buat hitungan koefisien reliabilitas dengan menggunakan teknik belah dua. Yang pertama itu banyaknya butir soal harus genap. Karena kan dia di belah dua, jadi banyaknya butir soal itu harus genap. Dan yang kedua, dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, sehingga menghasilkan nilai-nilai yang berbeda pula. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita tuh bisa melakukan dengan menggunakan teknik non belah dua. Jadi rumus-rumus yang bisa dipakai untuk teknik non belah dua ini ada rumus Fuller-Richardson yang KR20 sama KR21. Coba di next mungkin. Oke, ini yang rumus KR20. Di sini ada rumusnya R11 sama dengan N per N min 1 kali S T2 dikurang sigma dari N I sama dengan 1 PI per ST kuadrat. Ini rumusnya dengan keterangan R11-nya itu koefisien reliabilitas, N-nya itu banyak butir soal, PI-nya itu adalah proporsi banyak subjek yang menjawab benar pada butir soal, KI-nya itu proporsi banyak subjek yang menjawab salah pada butir soal, dan ST kuadratnya itu adalah varian dari skor total. Coba di next.
Nah, ini untuk yang KR21, di sini sudah terdapat rumusnya. Dengan R11-nya itu masih koefisien reliabilitas, N-nya itu banyak bersoal, dan X bar satunya itu rata-rata skor soal, dan ST kuadratnya itu varian skor total. Next. Nah, ini untuk uji reliabilitas tes uraian. Nah, untuk menghitung uji reliabilitas tes bentuk uraian, itu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach alpha, yaitu yang ini. Di mana R11-nya itu koefisien reliabilitas, dengan N-nya itu sama seperti tadi, banyak putar soal. S I kuadratnya itu varian skor total PI, dan S T kuadratnya itu varian skor total. Oke, next. Selanjutnya. Oke, teknik selanjutnya ada teknik tes ulang atau tes retest. Ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, namun respondennya juga sama dan waktunya yang berbeda. Skor hasil uji coba pertama dikorelasikan dengan skor hasil uji coba yang kedua dengan teknik korelasi produk momen, di mana tadi produk momen itu teknik untuk mengukur korelasi hubungan secara linear antara dua variabel yang mempunyai distribusi data normal. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Pengujian cara ini sering juga disebut stability. Next. Selanjutnya ada teknik tes ekuivalen. Bentuk ekuivalen adalah pengetesan atau pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan dua tes yang dibuat setara kemudian diberikan kepada responden atau objek tes dalam waktu yang bersamaan. Misalnya matematika seri A dan seri B akan dicari reliabilitasnya. Kemudian diteskan pada sekelompok siswa yang sama. Kemudian hasilnya dikorelasikan. Koefisien korelasi dari kedua hasil tes inilah yang menunjukkan koefisien reliabilitas tes. Jika koefisiennya tinggi, maka tes tersebut sudah reliable dan sudah dapat digunakan sebagai alat pengetes yang terandalkan. Selanjutnya ada reliabilitas konsisten gabungan item. Tadi udah dijelaskan rumus KR20, namun di sini saya akan menjelaskan apa sih itu KR20. Jadi ada rumus yang namanya Kuder-Richardson, di mana rumus ini dinamakan sedemikian sesuai dengan dua orang penemunya bernama Kuder dan Richardson. Pasang ahli yang telah banyak menemukan rumus matematika. Berbeda dengan produk momen yang diikuti Sperman, Brown, Flanagan, dan Rulon yang mengharuskan tes berjumlah genap. Tidak demikian dengan KR20 ini. Rumus ini bisa menghitung tes yang berjumlah ganjil. Jadi rumusnya boleh di next. Karena tadi rumusnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, boleh di next. Selanjutnya ada rumus KR21. Mana bagi para pemakai rumus KR20 dapat lebih mudah bagi menggunakan rumus KR21 karena tidak perlu lagi membuat tabel persiapan dan data langsung dapat dimasukkan ke rumus. Selanjutnya juga ada rumus alpha Cronbach. Menurut Cronbach, rumus ini tepat digunakan untuk tes esai non-objektif, tes, dan data yang diperoleh dengan skala sikap. Data tes objektif yang sifatnya dikotomi atau belah dua tidak cocok dengan rumus ini. Dalam rumus alpha untuk menghitung reliabilitas perangkat tes, harus dihitung dulu varians pada tiap-tiap butir dan varians pada skor total. Karena itu diperlukan kecermatan yang tinggi. Next. Selanjutnya ada skor gabungan. Di mana skor ini merupakan skor total dari skor komponen berdasarkan bobot tiap komponen. Reliabilitas skor gabungan merupakan fungsi dari reliabilitas penyebaran skor, interkorelasi, dan bobot relatif tiap komponen. Rumus ini juga menghitung reliabilitas sebagai berikut. The RSG sama dengan sigma WJ kuadrat dikali SG kuadrat dikurang sigma WJ kuadrat kali SG kuadrat kali RJJ aksen per sigma WJ kuadrat kali SG kuadrat dikurang 2 kali sigma WJ dikali WK dikali SJ dikali SK dikali RJK. Di mana RSG-nya itu adalah koefisien reliabilitas pergabungan, WJ-nya itu bobot relatif komponen J, WK-nya adalah bobot relatif komponen K, SJ-nya adalah standar deviasi K
Komponen J, S-nya adalah standar deviasi komponen K. RGJ aksennya adalah koefisien reliabilitas komponen masing-masing. Dan RJK adalah koefisien korelasi antara dua komponen yang berbeda. Boleh next? Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada reliabilitas Hoyt atau Hoyt. Nah, di samping menggunakan teknik-teknik korelasi, reliabilitas tes dapat diestimasi melalui pendekatan analisis varians yang antara lain diusulkan oleh Hoyt tahun 1941. Nah, analisis varians Hoyt ini atau ANOVA Hoyt adalah suatu alat untuk menguji tingkat reliabilitas instrumen apabila skor yang digunakan dalam instrumen tersebut menghasilkan dikotomi atas 1 dan 0. Contohnya itu kayak bentuknya benar salah, ya tidak, puas dan tidak puas, itu kan 2 ya. Next. Selanjutnya ada rumus reliabilitas Hoyt, yaitu reliabilitas seluruh soal sama dengan 1 dikurangi varians sisa dibagi varians responden, atau reliabilitas seluruh soal sama dengan varians responden dikurangi varians sisa dibagi varians responden. Okay, next. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah mencari reliabilitas rumus Hoyt. Yang pertama itu mencari jumlah kuadrat respondennya. Rumusnya seperti ini dan sudah dengan keterangannya. Next. Selanjutnya mencari jumlah kuadrat sistem. Next. Langkah ketiga itu mencari jumlah kuadrat total. Next. Langkah keempat mencari jumlah kuadrat sisa dengan cara jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat responden dikurangi jumlah kuadrat item. Next. Selanjutnya, langkah kelima itu mencari varians responden seperti yang ini. Yang kolom kuadrat, jumlah kuadrat itu yang sebelumnya kita cari, lalu dB ini derajat bebas, yaitu banyaknya n setiap sumber variasi dikurangi 1. Lalu ada varians itu rumusnya jumlah kuadrat dibagikan dengan derajat bebas. Next. Selanjutnya, langkah ke-6 memasukkannya ke dalam rumus Hoyt. Tadi kan udah ditemuin nilai dari varians sisa sama respondennya, lalu tinggal masukkan ke rumus Hoyt-nya yang di awal tadi. Next. Selanjutnya ada reliabilitas ratings. Ratings adalah pemberian skor subjektif terhadap aspek tertentu berdasarkan observasi langsung atau tidak langsung. Dikarenakan unsur subjektivitas ini, maka sebaiknya prosedur rating dilakukan oleh lebih dari satu orang raters. Lalu Abel pada 1951 memberikan rumus guna menghitung estimasi reliabilitas ratings dengan K raters dan N subjek. Hasilnya merupakan rata-rata interkorelasi ratings antara semua kombinasi pasangan raters dan reliabilitas untuk seorang rater. Kita ada rumus reliabilitas rating, yaitu koefisien reliabilitas rating dari seorang rater sama dengan varians antar subjek dikurangi varians residu dibagi varians antar subjek ditambah banyaknya raters dikurangi 1 lalu dikalikan varians varians residu. Next. Selanjutnya ada reliabilitas sebelah 3. Nah, tadi awal kan ada reliabilitas sebelah 2. Nah, ini reliabilitas sebelah 3. Reliabilitas ini untuk tes yang mempunyai jumlah butir soal atau item yang tidak genap, sehingga tidak bisa dibagi 2. Jika dibagi 2 itu hasilnya butir soalnya itu tidak sama. Nah, salah satu alternatif solusinya adalah membelah soal menjadi 3 bagian apabila soal tersebut memiliki jumlah item yang banyak dan asalkan soalnya itu berisikan item-item yang homogen atau serupa. Berikut ini ada formulasi yang dirumuskan oleh Christoph dengan melakukan estimasi terhadap varian skor Muni. Berikut ini adalah rumusnya dan beserta keterangannya. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tambahan dari Ibu Pipit? Silakan dibuka sesi tanya jawab oleh moderator. Juara-juara ini kita susah. Dan biasanya baik, Ibu. Dikarenakan sesi presentasi kelompok 4 sudah selesai, mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan untuk kelompok 4 dipersilakan. Iya.
Baik, baik kepada Septi dipersilakan. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Septi. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Saya ingin bertanya. Tadi kan kelompok 4 itu menjelaskan tentang reliabilitas gitu ya, menguji reliabilitas sebuah instrumen gitu. Dan katanya kalau reliabilitasnya tinggi berarti itu layak. Nah, aku mau nanya, gimana sih cara ningkatin reliabilitas instrumen jika hasil uji reliabilitasnya itu rendah. Kalau tadi kan yang dibahas tinggi ya. Nah, kalau hasilnya rendah itu gimana sih cara meningkatinnya? Makasih. Terima kasih, Septi. Selanjutnya, Gracia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Gia. Oke, masih mau nanya seputar reliabilitas. Mau nanya, apakah ada aspek lain yang harus diperhatikan untuk menilai kualitas instrumennya itu? Itu aja sih. Baik, terima kasih, Gia. Saya izin jawab pertanyaan Septi. Tadi gimana kalau misalnya uji reliabilitas itu menunjukkan hasil yang rendah ya? Jadi kalau misalnya eh, hasilnya itu menunjukkan rendah, ada beberapa cara untuk ningkatin reliabilitas instrumennya. Misalkan kayak menambahkan jumlah soal. Jadi kalau misalkan semakin banyak jumlah soal yang relevan, itu semakin tinggi kemungkinan reliabilitasnya. Karena sebaran hasilnya itu menjadi lebih stabil. Terus bisa juga memastikan soal itu memiliki tingkat kesulitan yang sedang. Nah, soal yang terlalu mudah itu kan, atau yang terlalu sulit itu dapat mengurangi variasi skor dan dia itu bisa mempengaruhi reliabilitasnya. Nah, habis itu bisa juga melatih atau melatih penilai atau pengujinya. Nah, jika instrumen ini kan melibatkan penilaian objektif tadi. Nah, kalau misalkan instrumen ini melibatkan penilaian subjektif, dia tuh perlu melatih penguji untuk konsisten dalam penilaian yang bisa tuh yang dapat membantu meningkatkan reliabilitasnya. Terus bisa juga pakai uji coba atau tryout. Nah, uji coba ini bisa membantu mengidentifikasi soal yang bermasalah, seperti soal yang ambigu atau tidak sesuai dengan tujuan tesnya. Nah, terus caranya lagi bisa juga menggunakan format penilaian yang lebih objektif, kayak menghindari elemen-elemen yang bisa menimbulkan bias atau interpretasi berbeda di antara para penilai itu sendiri. Gitu. Bagaimana, Septi, jawabannya? Terjawab, Aska. Terima kasih. Baik, Septi. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Gracia tentang apakah ada aspek lain untuk menilai suatu instrumen selain reliabilitas. Jadi, reliabilitas itu emang penting, tapi ada aspek lain juga, itu namanya validitas. Jadi, instrumen yang reliable tetapi dia nggak valid, itu tuh hanya akan memberikan hasil yang konsisten tetapi nggak relevan atau tidak sesuai sama tujuan pengukurannya. Dari beberapa sumber yang saya baca, instrumen itu harus memenuhi 2 kriteria. Maksudnya yang sering di-highlight itu 2 kriteria, yaitu reliable sama
valid atau validitas itu. Nah, tapi kan uji validitas ini nanti bakal disampaikan lebih lanjut kalau nggak salah sama kelompok lain. Jadi mungkin bukan ranah saya buat jelasin lebih lanjut tentang validitas. Intinya selain reliabilitas juga ada validitas buat nilai suatu instrumen. Kayak gitu, apakah cukup, Cia? Cukup Fariha, terima kasih. Baik, karena pertanyaan sudah dijawab, apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Mungkin kalau udah akan dicukupkan dan akan dilanjutkan kepada kelompok selanjutnya. Oke, moderator, bisa beri kesempatan Ibu untuk memberi komen. Oh, baik Ibu. Maaf Ibu sebelumnya. Oke, Baik, jadi untuk karena moderator adalah yang memimpin diskusi, maka moderator yang akan yang membuka sesi pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Nanti setelah selesai tanya jawab, maka boleh menawarkan ke Ibu apakah Ibu akan memberikan komentar gitu ya, Destin. Suara Destin agak pelan sebetulnya, jadi Ibu kurang bisa dengar ya. Mungkin baik Ibu. noise-nya agak ini ya. Kalau bisa cari tempat yang agak apa namanya, sepi mungkin, Destin. Oke, komentar Ibu terima kasih untuk kelompok 4 sudah memaparkan banyak sekali materi tentang uji reliabilitas. Tadi menggunakan analogi yang juga bagus ya di awal presentasi. Jika kalian semua mencermati tadi ya, analogi yang dipakai adalah alat ukur timbangan ya. Alat ukur timbangan itu kita analogikan sebagai sebuah instrumen. Nah, semakin baik alat ukur timbangannya, maka diuji dengan berbagai objek, maka dia memberikan hasil yang relatif sama gitu kan ya, objek yang beratnya sama gitu. Nah, tadi pertanyaan dari Septiani juga sangat baik. Kalau misalkan udah terlanjur bikin instrumen, ternyata diuji dan hasilnya rendah, maka bagaimana meningkatkannya? Nah, itu masalah yang memang sering terjadi di lapangan, ya kan? Apalagi seorang peneliti baru, mungkin dalam menyusun instrumen juga banyak kekurangan. Nah, kalau udah terlanjur rendah nilainya gimana? Nah, tadi dijelaskan oleh Aska ya, Aska. Oke, jadi yang mungkin paling sederhana bisa kamu perhatikan adalah fokus pada soal-soal yang memang reliabilitasnya rendah. Karena kan tidak semua soal itu rendah ya. Jadi kamu bisa lihat hasil pengujiannya mana yang nilainya skornya rendah, maka soal itu diperbaiki. Jika tidak mungkin diperbaiki, maka soalnya diganti. Lalu nanti bisa dilakukan uji reliabilitas lagi dengan instrumen yang sudah diperbaiki atau direvisi. Itu salah satu teknik yang bisa dilakukan. Karena untuk penelitian kuantitatif, uji reliabilitas ini sangat penting dan tidak boleh di-skip ya, harus dilewati. Kemudian Ibu tadi mengomentari bagian apa ya? Oh iya, bagi peneliti baru ya, peneliti baru mungkin menyusun instrumen itu kan tidak mudah ya. Menyusun instrumen yang kalian cari referensi, gunakan instrumen yang sudah valid dan reliable untuk mengukur konstruk yang sama tapi ya. Nah, kalau kamu dapat referensi instrumen yang sudah valid dan reliable, maka itu memudahkan kalian. Nah, tapi jangan lupa kalau pakai instrumen orang lain harus disertakan referensinya atau sumbernya. Sumbernya harus ditulis, ini ngambil instrumen dari mana, atau memodifikasi instrumen dari sumber apa. Itu boleh dilakukan asalkan kamu mencantumkan referensi atau sumbernya. Gitu ya. Jadi Ibu sarankan sih, lihat contoh-contoh instrumen yang sudah valid dan reliable untuk kamu modifikasi atau kamu kembangkan di konstruk yang mau kamu ukur nantinya di penelitian kuantitatif. Mungkin itu komentar Ibu. Silahkan Ibu kembalikan kepada Dustin. Baik,
sebelumnya izin tanya Ibu Pipit. Ibu Pipit sudah cukup Ibu komentarnya? Ya, sudah. Ibu kembalikan ke Destin, silakan boleh dilanjut. Baik, terima kasih Bu Pipit sebelumnya dan juga terima kasih kepada teman-teman kelompok 4 yang sudah mempresentasikan materinya dan juga kepada penanya juga terima kasih. Oke, berarti karena sudah ada tanya jawab dan juga komentar dari Bu Pipit, maka berakhirlah sesi presentasi dari teman-teman kelompok 4. Untuk selanjutnya presentasinya akan dilakukan oleh teman-teman kelompok 6 yaitu kelompok saya sendiri dengan materi penilaian proyek. Oke, baik, mungkin untuk teman-teman kelompok 6 mungkin kepada Zidan saya berikan alihnya. Tunggu sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah aja. Baik, izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pipit dan selamat siang teman-teman semuanya. Saya dan bersama kelompok 6. Maaf, Zidan suaranya nggak ada. Halo. Sudah. Oke. Izin saya bersama kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait penilaian proyek. Nah, kami beranggotakan saya sendiri di Musyaf Harisman Putra, lalu ada Dustin Vito, Gayu Septian Perwira Santi, Muhammad Fauzan Afaris, dan Muhammad Isyad Saputra. Baik, yang pertama pengertian yang akan dijelaskan oleh Dustin. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penilaian proyek. Ini mengacu kepada lampiran 4 Permendiknas nomor 81A tahun 2013. Penilaian proyek atau project assessment adalah kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Oke, penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan juga penyajian datanya. Oke, next. Lalu, ini sedangkan menurut keputusan Menteri atau Kepmen nomor 53/4/2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah atau Dikdasmen, penilaian proyek mempunyai pengertian. Ada 4 di sini. Yang pertama, akumulasi, yaitu tugas yang menyakup beberapa kompetensi dan harus diselesaikan oleh peserta diklat pada semester akhir. Lalu yang kedua itu suatu model pembelajaran yang diadopsi untuk mengukur dan menilai ketercapaian kompetensi secara kumulatif. Next. Yang ketiga, merupakan suatu model penilaian diharapkan untuk menuju profesionalisme. Lalu yang terakhir itu lingkup kegiatan, dilakukan dari membuat proposal, persiapan, pelaksanaan atau proses, sampai dengan kegiatan kulminasi, atau penyajian, pengujian, dan pameran. Oke, next. Oke, selanjutnya tujuan akan dijelaskan oleh Mas Gayu. Oke, baik. Jadi tujuan dari penilaian proyek itu sendiri itu mengetahui pemahaman atau kemampuan pengaplikasian, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan penginformasian peserta didik pada suatu mata pelajaran, konsep, atau topik tertentu. Jadi kita sebagai pengajar tuh bisa tahu nih sudah sejauh mana peserta didik pemahamannya. Kemudian dengan melakukan penilaian proyek juga itu mendorong peserta didik untuk mampu berpikir kreatif, mengasah keterampilan praktis dalam dunia nyata, serta meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Next, untuk karakteristiknya.
Kak Destin. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu terkait karakteristik dari penilaian proyek. Sini pertama itu ada generability, yaitu artinya apakah project work peserta didik dalam melaksanakan tugas yang diberikan tersebut sudah memadai untuk digeneralisasikan kepada tugas-tugas lain. Lalu yang kedua itu karakteristiknya itu authenticity, yaitu artinya apakah tugas yang diberikan tersebut sudah serupa dengan apa yang sering dihadapinya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu multivoci, artinya apakah tugas yang diberikan kepada peserta didik sudah mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan. Bisa jadi seorang siswa mempunyai kemampuan yang baik dalam menghafal dan menganalisis suatu materi, namun lemahnya dalam prakteknya. Next. Untuk pelaksanaannya pada Sabtu 5 Oke, boleh next. Oh, udah. Oke, yang keempat itu teachability, yaitu artinya tugas yang diberikan merupakan tugas yang hasilnya semakin baik karena adanya usaha mengajar guru di kelas. Jadi tugas yang diberikan dalam project work atau penilaian proyek adalah tugas-tugas yang relevan dengan yang diajarkan guru di dalam kelas. Lalu yang keempat itu fairness, yang kelima maaf. Yang kelima itu fairness, artinya apakah tugas yang diberikan sudah adil untuk semua peserta didik. Jadi tugas-tugas tersebut harus sudah dipikirkan apakah semua siswa mengerjakan tugas tersebut atau tidak, dengan pertimbangan bahwa kemampuan setiap siswa pasti berbeda dan beragam. Lalu feasibility, artinya tugas-tugas yang diberikan dalam penilaian proyek memang relevan untuk dapat dilaksanakan mengingat faktor-faktor seperti biaya, ruangan, tempat, waktu, ataupun peralatannya. Setiap sekolah mempunyai kemampuan yang sangat berbeda, beda baik sumber daya manusia maupun perlengkapan sarana dan prasarananya. Next. Selanjutnya yang terakhir itu scorability. Dalam sebuah penilaian ada hal yang paling dasar karena untuk mengetahui valid tidaknya sebuah penilaian arti Oke, selanjutnya mengenai scorability. Scorability dalam sebuah penilaian adalah hal yang paling mendasar karena untuk mengetahui valid atau tidaknya sebuah penilaian. Artinya apakah tugas yang diberikan nanti dapat di-skor dengan akurat dan reliable sehingga hasil yang diperolehnya juga akan valid nantinya. Selanjutnya tahapan yang dijelaskan oleh Gayu. Oke, next untuk tahapan nih dibagi jadi 3 ya. Yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga evaluasi. Perencanaan memuat kita yang pertama itu merumuskan dulu tujuan pembelajaran atau proyek ini apa yang mau dicapai, seperti itu. Kemudian yang kedua menganalisis karakteristik peserta didik. Menganalisis di sini kita harus tahu nih dalam kelas atau lingkup yang kita ajar itu tadi peserta didiknya berapakah yang cepat, berapakah yang mungkin lebih lambat. Kemudian itu nanti berguna dalam pembentukan kelompok supaya bisa tersebar secara merata dan adil. Yang ketiga merumuskan strategi pembelajaran. Kemudian yang keempat membuat lembar kerja atau LKPD. Yang kelima merancang kebutuhan sumber belajar. Kebutuhan sumber belajar ini meliputi bahan ajar dan juga bisa bahan atau alat yang diperlukan dalam proyek itu nanti. Kemudian yang 6 merancang alat evaluasi berupa rubrik skor atau alat penilaian lainnya. Kemudian tahap berikutnya pelaksanaan. Yang pertama mempersiapkan sumber belajar. Dari sumber belajar yang sudah kita rancang tadi, pada saat pelaksanaan kita mempersiapkannya terlebih dahulu ya. Kemudian menjelaskan proyek. Di sini pengajar atau guru tuh berperan untuk menjelaskan proyeknya terlebih dahulu secara rinci kepada peserta didik. Dimulai dari hal yang bersifat umum ke yang bersifat lebih khusus. Misal topik bahasanya terlebih dahulu, kemudian baru mengerucut, kemudian penjelasan detail terkait prosedural proyeknya. Pada penjelasan proyek ini juga bisa dijelaskan nih deadline-nya kapan, kemudian untuk bisa diadakan juga sesi tanya jawab apabila ada hal yang belum jelas. Kemudian berikutnya pembentukan kelompok, dan yang ke-10 pengerjaan proyek. Pengerjaan proyek ini dilaksanakan peserta didik mulai dari proyek diberikan hingga melakukan presentasi dan tanya jawab atau menanggapi atau diskusi. Yang terakhir evaluasi.
Yang pertama penilaian. Untuk penilaian itu guru menilai hasil kerja peserta didik dengan menggunakan taksonomi Bloom ya biasanya. Lalu seperti itu. Kemudian feedback dari pengajar. Guru memberikan feedback atas apa yang sudah dikerjakan peserta didik. Dan yang terakhir, refleksi dari peserta didik. Oke, next. Berikutnya dijelaskan oleh Kak Fauzan. Oke, izin. Selanjutnya, metode penilaian proyek. Hal yang paling dilakukan dalam sebuah penilaian itu adalah bagaimana menilai dengan seobjektif mungkin dalam penilaian tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah metode yang akurat untuk menyimpulkan tingkat pencapaian proyek peserta didik. Ada metode yang bisa digunakan dalam penskoran penilaian proyek ini, yaitu metode judgment. Dalam metode judgment, penilaian proyek dapat dinilai secara holistik atau secara keseluruhan maupun analitik pada proses maupun produknya. Nilai tunggal secara holistik, nilai tunggal mencerminkan kesan umum, sedangkan secara analitik nilai diberikan pada beberapa aspek. Coba di next. Nah, ini untuk penskoran ya. Penskoran nilai project, data penilaian project meliputi skor yang diperoleh dari tahap perencanaan atau persiapan, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Dalam menilai setiap tahap, guru dapat menggunakan skor yang berupa rentang dari 1 sampai 4. Skor 1 itu terendah dan skor 4 adalah skor tertinggi untuk setiap tahap. Jadi total skor terendah untuk keseluruhan tahap adalah 4 dan total skor tertingginya itu berarti 16. Coba di next. Oke, baik. Selanjutnya ada rubrik penilaian proyek. Sempat disinggung sebelumnya tentang rubrik penilaian proyek. Ini juga memiliki 3 tahapan, yaitu ada tahapan persiapan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Tahap persiapan, kita melihat dalam kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan tugas proyek. Kemudian yang kedua ada kemampuan memperoleh informasi awal atau data-data awal yang diberikan. Selanjutnya pada proses pelaksanaan, tahapan pelaksanaan yang dinilai adalah kemampuan bekerja dalam kelompok. Selanjutnya kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri, lalu kemampuan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi, kemudian kemampuan menganalisis permasalahan. Dan tahapan terakhir yaitu pelaporan. Pada tahapan pelaporan, itu kita mulai dari kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan data. Kemudian ada kemampuan membuat laporan, dan yang terakhir kemampuan menyampaikan hasil. Jadi next. Oke. Selanjutnya kita kan ada pengembangan penilaian proyek. Jadi yang pertama ini penilaian proyek memberikan kesempatan pada peserta didik untuk seoptimal mungkin dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam memahami konsep sampai dengan aplikasi bahkan menciptakan. Dalam penilaian proyek, pendidik dapat menilai peserta didik secara individu maupun kelompok. Sikap peserta didik terhadap proses pembelajaran juga mudah dipantau. Next. Oke, selanjutnya yang kedua dalam pengembangan penilaian proyek, itu penilaian proyek dilakukan dengan mengikuti beberapa tahapan dalam pelaksanaannya yang meliputi perencanaan, pengumpulan data, perorganisasian, pengolahan data, penyajian data, atau presentasi. Selanjutnya terkait contoh. Ini adalah contoh dari penilaian proyek, yaitu berupa tugas proyek dan rubrik penskoran proyek. Ini ada link hyperlink yang mengarahnya ke file PDF arahnya. Nah, ini jadi dari sumber yang saya temukan ini menggunakan masih kurikulum 2013. Jadi sejauh ini saya belum menemukan yang kurikulum Merdeka, walaupun sebenarnya mungkin ada, tapi mungkin seharusnya untuk penilaian proyek ini sifatnya mirip baik untuk kurikulum 2013 maupun yang Merdeka. Nah, ini mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, ini adalah RPP-nya.
gimana penilaian proyeknya berupa tugas proyek, yaitu cari sebuah SPLTV yang menyediakan model matematika dari masalah nyata yang ditemui di lingkungan sekitar. Kemudian menguraikan proses penemuan model matematika tersebut dan dipecahkan. Nah, kemudian dibuat laporan hasil kerja dan nantinya akan dipresentasikan. Nah, sementara untuk rubrik dan skoranya, aspek yang dinilai pertama dari membuat jadwal kegiatan, kemudian membuat pembagian tugas kelompok, lalu sistematika kegiatan, keakuratan informasi, kuantitas sumber data, analisa data, penarikan kesimpulan, lalu performa dan penguasaan ketika presentasi laporannya. Nah, semakin tinggi setiap aspek, maka skornya akan semakin tinggi dan yang maksimum ada 36. Seperti itu. Baik. Berikut ada rujukan yang kita ambil. Ini yang paling bawah adalah RPP yang tadi, dan ini adalah rujukan untuk materinya. Nah, terima kasih. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, karena presentasi kelompok 6 selesai, mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan dipersilakan. Baik, kepada Tania dipersilakan. Baik, terima kasih kelompok atas presentasinya. Saya ingin bertanya, tadi kan udah dijelasin tentang penilaian proyek ya. Gimana cara seorang guru untuk menetapkan indikator keberhasilan untuk suatu proyek? Terima kasih. Baik, terima kasih Tani. Mungkin untuk pertanyaan ditampung terlebih dahulu karena sudah ada penanya lainnya, yaitu kepada Kori dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok yang presentasi. Di sini saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, apa sih tantangan utama dalam melakukan penilaian proyek? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kori. Mungkin untuk jawabannya sebentar akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, mungkin untuk jawabannya akan dijawab untuk pertanyaan. Pertanyaan akan dijawab oleh Zidan dan Mas Gaya. Kepada Zidan dan Mas Gaya, dipersilakan. Zidan boleh deh. Oke, saya izin menjawab yang pertanyaan dari Kori terlebih dahulu ya. Jadi tadi pertanyaannya itu apa? Tantangan utama ya. Halo, ya. Oke. Apa tantangan utama dalam melakukan penilaian proyek? Jadi kalau dalam penilaian proyek itu biasanya kendalanya itu pertama dari keterbatasan waktu. Jadi proyek itu kan bukan hal yang bisa dikerjakan dalam waktu cepat ya. Nah, sedangkan ada juga tuntutan gitu bagaimana caranya supaya proyek ini cepat selesai. Nah, jadi tantangannya itu. Nah, sementara waktunya terbatas, sumber dayanya juga terbatas. Terkadang proyek itu kan butuh minimal kalau presentasi kan butuh kuota internet ya untuk kalau misalkan ingin bekerja secara daring gitu. Nah, untuk ngeditnya dari rumah atau enggak, kalau nggak bisa kan berarti harus kumpul. Nah, itu kan cukup berat ya. Kemudian ada juga proyek-proyek yang butuh barang-barang seperti membuat bangun geometri, itu kan butuh mungkin origami atau bagaimana. Nah, itu terbatas di sumber dayanya. Kemudian juga kemampuan peserta didiknya juga belum tentu sama. Akibatnya nanti kalau dia dibentuk kelompok, belum tentu
satu kelompok itu bisa bekerja sama secara maksimal semuanya. Ada yang akhirnya yang kerja dia lagi, yang lain nggak kerja kayak gitu. Nah, sekian. Apakah terjawab, Kori? Sudah terjawab Zidan ya, terima kasih. Baik. Oke, berikutnya izin jawab yang pertanyaannya Kak Tahni ya. Jadi kan gimana sih cara seorang guru itu menetapkan indikator keberhasilan suatu proyek gitu ya. Nah, kalau dari yang tadi sudah kebaca tuh gimana kita bisa mengukur indikator keberhasilannya tuh kita harus mengacu dulu pada tujuan yang sudah kita rencanakan di awal. Jadi kita lihat tuh dari tujuan itu capaian-capaiannya apa aja sih seperti itu. Terus harus menggunakan capaian yang terukur dan spesifik. Misal peserta didik mampu memodelkan konsep eh, persamaan linear tiga variabel dari permasalahan dunia nyata, anggaplah seperti itu. Tapi kita juga harus mempertimbangkan tujuannya itu harus realistis dan dapat dicapai dengan kemampuan siswa. Jadi kita tadi kan udah menganalisis ya kemampuan siswanya seberapa. Nah kita juga harus realistis, jangan memberikan tujuan atau indikator keberhasilan yang terlalu tinggi seperti itu. Apakah terjawab Kak Tani? Jawab, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, mau memastikan sekali lagi, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, akan dialihkan kepada Ibu Pipit untuk memberikan komentar. Baik, mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Izin Ibu Pipit dipersilakan untuk memberikan komentar Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Dustin. Terima kasih untuk kelompok 6 untuk pemaparan materinya tentang penilaian. Dengar nggak? Betul, Ibu. Boleh direspon suara Ibu terdengar jelas atau kurang? Dengar Ibu. Kedengaran, Bu. Oke, terima kasih. Oke, pertama sebelum Ibu mengomentari tadi pertanyaan yang diajukan, bagus ya. Mungkin untuk kelompok yang presentasi, kalau bisa next presentation di slide yang berisi informasi bisa ditambahkan referensinya. Tadi kan referensi di akhir ya, betul nggak? Referensi di akhir, tapi di Iya slide Ibu, di sumbernya slide di yang akhir. berisi informasi akan lebih baik kalau ada referensi yang kamu tambahkan seperti kelompok sebelumnya tadi, gitu. Kan tadi banyak yang dibahas ya tentang penskoran, tentang tahapan-tahapan, gitu kan ya. Nah, untuk tahapan project ini sendiri yang perlu menjadi perhatian kalau nanti kalian memberikan atau merumuskan merumuskan tugas project ini, itu tahapan yang harus siswa lakukan, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi. Selain gurunya juga melakukan tahapan tersebut ya. Karena untuk mendesain project yang baik itu kan tentunya tadi betul kata kelompok 6 harus dibuat tujuan yang realistis ya. Jadi tujuannya apa sih membuat project ini gitu. Nah, jadi tantangannya adalah ketika membuat tugas project, apakah nanti projectnya ini relevan dengan tujuan pembelajaran matematika gitu. Lalu mengingat tadi tantangan yang juga dijelaskan oleh Zidan, apakah proyek ini nanti bisa mengaktifkan seluruh siswa, jangan hanya siswa-siswa tertentu saja. Dan tentunya dengan adanya proyek ini dapat mengakomodasi seluruh siswa dengan level kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita jangan bayangkan proyek ini hanya untuk siswa yang pinter-pinter aja. Justru ini kesempatan untuk seluruh siswa bisa perform, bekerja sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan project, gitu ya. Yang ditanyakan oleh Tahnia tadi baik sekali bagaimana menentukan indikator keberhasilan. Ya, jadi memang tadi sudah dijawab oleh kelompok 6 buat tujuan yang realistis, yang terukur gitu kan ya. Kemudian tadi kan ada rubrik penilaian ya. Nah, rubrik penilaian juga kriterianya dibuat secara jelas, secara eksplisit. Misalkan dia skor 1 kan Ibu
biasanya kan kalau kamu searching aja contoh rubrik penilaian ya, di sini kan tadi kamu memberi contoh yang dari sekolah lain ya. Misalkan keakuratan informasi, itu kan ada skornya 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin di 4, 3 itu apa, 4 itu apa. Jadi pada saat, eee, menggunakan instrumen pengukuran, rubrik dan kriteria juga dibuat dengan jelas, gitu ya. Dan pastikan juga siswa yang melakukan project, dia tahu indikator penilaiannya apa. Sehingga dia aware pada saat dia melakukan kegiatan ini, maka, keakuratan data akan menjadi poin penilaian. Kemudian, presentasi hasil juga menjadi poin penilaian. Bagaimana presentasi hasil yang baik, itu dijelaskan juga oleh guru kepada siswa sebelum melaksanakan project. Jadi ini banyak yang bisa dieksplorasi lebih lanjut ya, untuk kalian nanti kalau kalian menjadi guru, coba pikirkan kira-kira project apa ya yang relevan dengan topik yang mau kita bahas, yang bisa mengaktifkan seluruh siswa dan mengakomodir siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda gitu. Jadi semua terlibat aktif. Mungkin itu ya komentar dari Ibu. Ibu kembalikan ke Dustin, silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas komentarnya. Oke, baik karena sudah melewati sesi presentasi dan juga sisa masukan dari Bu Pipin, maka berakhirlah sesi presentasi teman-teman kelompok 6. Baik, mungkin untuk pemaparan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman kelompok 7. Kelompok 7 dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai penilaian kerja. Bisa di next. Nah, anggota kelompok kami itu ada Adita, Anindya Lestari, ada Devina Aisyah, Inaya Arafah, Rizka Putri, dan juga Salwa Salsabila. Pokok bahasan yang akan dibahas pada penilaian kerja, yaitu ada definisi dan prinsip, langkah-langkah, metode dan bentuk, kualitas, kemudian ada sumber kesalahan, dan juga ada contoh. Yang pertama yaitu pengertian penilaian kerja. Nah, penilaian kerja kinerja itu merupakan bentuk penilaian dengan berbagai macam tugas dan juga situasi di mana peserta didik itu diminta mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan keterampilan di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Penilaian kinerja itu meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Penilaian kinerja itu memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama yaitu melibatkan praktik kemampuan untuk menghasilkan suatu produk atau proses atau berpartisipasi dalam suatu aktivitas tertentu. Yang kedua ada menghasilkan produk yang sesuai dengan tugas kinerja yang diberikan. Nah, berdasarkan kedua karakteristik tersebut, itu penilaian kinerja dapat digunakan untuk mengevaluasi proses, hasil produk, atau keduanya secara bersamaan. Bentuk penilaian kinerja yang tepat itu harus disesuaikan dengan karakteristik materi yang dinilai serta kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Next. Nah, yang kedua ada prinsip penilaian kinerja. Itu ada 4. Yang pertama yaitu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kedua ada mencerminkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan juga masalah dunia sekolah. Yang ketiga ada menggunakan berbagai metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Yang keempat yaitu bersifat
holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke langkah-langkah. Di sini ada bagian alur pengembangan penilaian kinerja. Dibagi jadi 4 bagian besar. Yang pertama ada penugasan. Di sini kita bakal nentuin tujuan penilaiannya, mulai dari kompetensi dasar, keterampilan atau kinerja, dan unit kinerja itu bakal dilakuin secara individu atau kelompok. Kemudian kita juga menentukan bentuk penilaian kinerjanya. Ada 3, yaitu praktek, atau produk, atau proyek. Selanjutnya, bagian kedua itu rubrik. Kita itu bakal ngebuat rubrik penilaian yang isinya ada aspek penilaian, kriteria, dan juga rentang skor. Ketiga ada pelaksanaan tugas, dan yang keempat ada hasil penilaian kinerja. Nah, masuk ke penentuan tugas kinerja atau penugasan. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tugas kinerja. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar sesuai konteks kinerja yang diharapkan, indikator pencapaian kompetensi, tujuan penilaian, dan kriteria atau patokan capaian standar yang akan digunakan untuk mengukur kompetensi. Nah, KD yang digunakan itu biasanya 1 KD aja, atau bisa juga gabungan dari beberapa KD. Dan yang kedua, menentukan bentuk penilaian yang memungkinkan untuk digunakan sesuai dengan kompetensi dan domain pembelajaran yang akan dinilai. Seperti yang udah disebutkan tadi, bentuk penilaiannya ada 3, jadi bisa dipilih proyek, atau produk, atau praktik. Yang ketiga ada membuat indikator yang sesuai dengan bentuk penilaian yang dipilih berdasarkan kompetensi yang akan diukur. Yang keempat, membuat tugas kinerja yang relevan dengan pengetahuan yang akan diukur dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Di sini juga kita memperhatikan 4 aspek lain. Yang pertama ada siapa yang akan melaksanakan, individu, kelompok kecil, kelompok besar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada waktu, yang ketiga ada perangkat, dan yang keempat ada aspek yang dinilai. Selanjutnya yang kelima, memberi penjelasan tentang prosedur pelaksanaan penilaian kinerja sesuai dengan tugas kinerja. Dan yang keenam, membuat rubrik penilaian baik untuk individu maupun kelompok yang mudah dipahami sebagai pedoman dalam proses penilaian kinerja. Nah, di sini ada contohnya. Kan yang pertama tadi kita harus nentuin kompetensi dasarnya, kemudian materinya, indikator, terus teknik penilaiannya itu tentunya kinerja, dan bentuknya yang ini tuh praktik. Nah, di sini ada contoh tugasnya dan prosedurnya. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya masuk ke rubrik penilaian. Jadi, rubrik penilaian merupakan panduan yang digunakan untuk menilai kinerja peserta didik. Informasi yang diperoleh dari rubrik dapat digunakan untuk fungsi formatif, yakni untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selain itu, informasi yang diperoleh dari rubrik dapat digunakan untuk fungsi sumatif, yakni menilai pencapaian kompetensi pembelajaran. Nah, ada 3 bagian penting yang harus ada dalam rubrik penilaian kinerja. Yang pertama ada aspek. Aspek ini komponen yang akan dinilai. Misalnya pada praktek aritmatika sosial yang tadi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan laporan akhir. Nah, aspek ini juga menyesuaikan subjek atau mata pelajaran yang akan dinilai, ataupun materi yang akan dinilai. Yang kedua ada kriteria atau deskripsi. Kriteria atau deskripsi ini mencerminkan hubungan aspek dengan level skala kinerja. Kemudian yang ketiga ada level skala kinerja, menunjukkan tingkat capaian kinerja peserta didik yang dituliskan dalam bentuk 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau 1, 2, 3, dan seterusnya, atau kurang, cukup, baik, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh format rubrik penilaian. Kan tadi udah jelasin ya, kalau ada 3 bagian penting yang harus ada dalam rubrik penilaian. Di sini ada aspek, deskripsi, dan skor. Kemudian tadi juga dijelasin kalau deskripsi itu hubungan antara aspek dengan rentang skor. Nah, di sini deskripsi ini memperjelas aspek, untuk yang pertama ya, memperjelas aspek perencanaan, kemudian kan skornya itu dari 1 sampai 4 ya. Nah, makanya di sini penjabaran deskripsinya itu dibagi menjadi 4. Begitupun untuk aspek pelaksanaan. Boleh dilanjut?
dan pelaporan. Intinya untuk rubrik penilaian ini, aspek, kriteria, ataupun skor itu menyesuaikan apa yang akan dinilai dan juga tergantung dengan penilai mau bagaimana menilainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa. Selanjutnya untuk perumusan deskripsi aspek ataupun kriteria, itu kita gunain kata kerja operasional untuk bisa mengukur keterampilan, bukan mengukur pengetahuan. Nah, rubriknya itu disesuaikan dengan tujuan penilaian. Kalau formatif, itu mengutamakan umpan balik untuk memperbaiki pembelajaran tanpa fokus pada skor dan dapat berupa deskripsi. Kalau sumatif itu menggunakan aspek terukur dan jelas sehingga setiap skornya itu mencerminkan pencapaian satu kriteria secara spesifik. Nah, rubrik penilaian individu sangat jelas berbeda dengan rubrik penilaian kelompok. Kalau rubrik penilaian kelompok itu mencakup kualitas kerjasama dan kontribusi dari setiap anggotanya dengan penilaian lebih untuk anggota yang berkontribusi yang lebih banyak berkontribusi dalam kelompok. Nah, di rubrik penilaian ini, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun rubrik, yang pertama itu ada identifikasi aspek penting. Di sini itu, identifikasi aspek penting itu untuk menentukan semua komponen atau elemen yang perlu dinilai dalam tugas yang akan diberikan oleh guru. Nah, aspek-aspek ini merupakan hal-hal utama yang akan mempengaruhi kualitas hasil penugasannya. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa semua aspek itu relevan dan signifikan untuk tugas dan sudah dipertimbangkan dalam proses penilaian. Nah, yang kedua itu kita mengurutkan setiap aspeknya. Itu menyusun aspek-aspek penting yang telah diidentifikasi berdasarkan prioritas atau urutannya secara logis yang dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik dan efektif. Nah, tujuannya itu untuk memberikan fokus yang jelas pada aspek mana yang perlu lebih diperhatikan dan mempengaruhi hasil tugas secara signifikan. Nah, yang ketiga itu ada pilih aspek yang relevan. Itu maksudnya memastikan jumlah aspek yang dinilai tidak terlalu banyak agar semua aspek dapat diamati dengan baik selama pelaksanaan tugas. Nah, tujuannya itu untuk menjaga rubrik tetap sederhana dan fokus pada aspek yang benar-benar penting saja. Nah, yang keempat itu ada definisikan setiap indikatornya. Itu berarti menguraikan setiap aspek yang akan dinilai menjadi indikator spesifik yang jelas, terukur, dan mudah diamati. Nah, itu kenapa penting? Karena agar tidak ada interpretasi yang berbeda tentang apa yang dinilai dan mempermudah guru untuk mengamati dan mencatat kinerja siswa. Nah, dengan indikator yang jelas, penilaian menjadi lebih objektif dan terfokus. Nah, yang kelima ada tentukan level kemampuan. Itu menetapkan skala penilaian untuk menggambarkan tingkat pencapaian setiap aspek kinerja. Skala ini, di sini kita bisa misalkan skala 0 sampai 4 atau yang lainnya. Skala ini menunjukkan variasi kualitas hasil dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, kenapa penting? Yang pertama itu untuk mempermudah penilaian secara objektif, dan yang kedua itu memberikan variasi, mencerminkan berbagai tingkat pencapaian siswa. Kayak misalnya 0 itu tidak ada, 0 itu kayak nggak bagus, kayak 1 itu bagus, baik, 2 itu cukup baik, 3 itu netral, 4 itu sangat baik. Nah, skala ini dapat memberikan penilaian yang lebih rinci, bukan hanya sekedar baik atau buruknya saja. Nah, yang keenam itu ada atur bobot penilaian. Nah, kita harus mengatur bobot penilaian untuk menentukan nilai atau bobotnya itu untuk setiap aspek kinerja berdasarkan tingkat kepentingan kompleks dan pengaruhnya terhadap hasil tugasnya. Nah, yang ketujuh ada validasi dan reliabilitas. Nah, itu berarti memastikan rubrik yang dibuat dapat digunakan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan penilaian. Nah, kalau validasi itu memeriksa apakah rubrik benar-benar mengukur apa yang seharusnya dinilai, dan reliabilitas itu memastikan rubrik dapat menghasilkan penilaian yang konsisten meskipun digunakan oleh penilai yang berbeda. Nah, itu cara melakukannya. Yang pertama itu bisa membandingkan dengan rubrik yang lain, atau kita bisa
nyari referensi untuk mengecek rubrik kita serupa atau tidak. Nah, yang kedua itu ada uji coba rubrik. Kita gunakan rubrik tersebut untuk beberapa tugas siswa untuk melihat apakah aspek yang dinilai mudah diamati dan konsisten. Dan yang ketiga itu ada diskusi dengan sesama guru. Itu mintalah pendapat guru lain untuk mengevaluasi tentang rubrik yang telah dibuat. Nah, tujuannya untuk memastikan rubrik dapat memberikan hasil penilaian yang valid dan dapat dipercaya. Nah, untuk selanjutnya ini pada atur pembobotan nilai, kenapa jika kita tidak melakukan pembobotan nilai siswa diperoleh, rumusnya itu nilai sama dengan jumlah skor perolehan dibagi dengan jumlah skor maksimum dikali dengan 100. Nah, jika dilakukan pembobotan, misalnya aspek atau kelompok aspek 1 diberikan bobot 40%. Nah, aspek kelompok 2 itu diberikan 60%. Maka nilai siswa yang diperoleh itu dapat dengan rumus nilai sama dengan jumlah skor perolehan aspek 1 dibagi jumlah skor maksimum aspek 1 dikali 40 ditambah jumlah skor perolehan aspek 2 dibagi jumlah skor maksimum aspek 2 dikali 60. Nah, ini contoh aspek pada rumus menunjukkan aspek atau kelompok aspek tertentu. Nah, di sini pembuatan rubrik bermanfaat itu untuk yang pertama menyampaikan aspek penilaian dan bobotnya kepada peserta didik. Yang kedua itu memotivasi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam mengerjakan tugas. Nah, yang ketiga itu memberikan umpan balik untuk penilaian diri peserta didik. Yang keempat itu untuk membantu pendidik terfokus pada aspek kinerja atau produk yang dinilai. Dan yang terakhir itu menjadi panduan bagi peserta didik dalam merencanakan bekerja dan menunjukkan hasil kinerjanya. Nah, di sini pelaksanaan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan melalui observasi individu atau kelompok sesuai penugasan. Penilaian dapat menggunakan metode holistik atau analitik. Nah, kalau pertama itu metode holistik, itu memberikan satu skor berdasarkan penilaian keseluruhan kinerja. Yang kedua, metode analitik, itu menilai berbagai aspek kinerja sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Bisa menggunakan instrumen seperti checklist atau daftar cek ataupun skala rentang atau rating scale. Di sini ada penilaian hasil kinerja. Penilaian kinerja dapat berupa formatif atau sumatif. Nah, yang pertama itu pada penilaian formatif, umpan balik menjadi fokus utama agar peserta didik memahami kekurangan kinerja mereka. Nah, umpan balik itu diberikan secara langsung selama pelaksanaan tugas berdasarkan observasi guru ataupun pendidik. Nah, kalau penilaian sumatif itu berfokus pada pencapaian kompetensi dengan skor mencerminkan tingkat capaian setiap kriterianya. Oleh karena itu, rubrik penilaian harus memiliki kriteria yang jelas, terukur, dan tidak multitafsir. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Inaya. Baik, ini metode yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa skor dilakukan secara holistik dan analitik. Jadi intinya kalau misalnya holistik berarti memberi skor atau pendidik biasanya hanya memberikan satu macam skor aja atau berdasarkan kesan mereka secara keseluruhan dari hasil kinerja peserta didiknya. Tapi kalau analitik, dia berdasarkan kriteria lagi, jadi lebih rinci atau lebih detail. Atau bisa menggunakan instrumen yang berupa daftar cek atau skala rentang. Next. Di sini bentuk-bentuk penilaian kinerja. Yang pertama ada penilaian praktik. Penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik menampilkan atau mempraktikkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Pada saat melakukan penilaian praktik, guru dapat menilai kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap peserta didik. Penilaian praktik ini dapat dilakukan pada semua mata pelajaran, dan aspek yang dinilai dalam penilaian praktik berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan pada saat mengerjakan suatu aktivitas. Kalau di mata pelajaran matematika, contoh penilaian praktiknya bisa dilakukan seperti pada saat membuat jaring-jaring bangun ruang, mengukur tinggi pohon dengan konsep matematika, atau meminta peserta didik untuk mempresentasikan penyelesaian masalah konsep matematika. Next, kedua untuk penilaian produk.
dilakukan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk yang telah dibuat peserta didik. Hasil kerja peserta didik dapat berupa produk yang terbuat dari kain, kertas, metal, kayu, plastik, keramik, dan lain sebagainya. Kemudian hasil karya seni seperti lukisan, gambar, patung, dan karya sastra, dan juga laporan hasil penelitian atau karya ilmiah. Nah, penilaian produk dapat dilakukan pada semua mata pelajaran juga. Aspek yang dinilai dalam penilaian produk ini berisi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan kualitas teknis dan estetis suatu produk. Next. Untuk penilaian proyek, ini penugasan yang diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Penugasan ini meliputi perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga pelaporan. Penilaian proyek dapat dilakukan pada setiap langkah yang meliputi persiapan atau perencanaan, proses pengerjaan, dan pelaporan. Kemudian aspek yang dinilai dalam penilaian proyek berisi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan tahapan-tahapan suatu proyek. Nah, tahapan-tahapan ini kan tadi tahapan persiapan, itu seperti yang dinilai seperti kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan tugas proyek dan juga bagaimana siswa memperoleh informasi awal atau data-data awal. Di tahap pelaksanaan atau proses pengerjaan bisa dinilai dalam hal bekerja dalam kelompok, bagaimana melaksanakan tugas secara mandiri, mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi, dan bagaimana siswa menganalisis permasalahan. Dan yang terakhir, tahap laporan yang dapat dinilai seperti bagaimana siswa menganalisis dan menginterpretasikan data, membuat laporan, dan juga menyampaikan hasil. Dan kemudian pendidik ini juga bisa menggunakan produk akhir dari suatu proyek dalam bentuk presentasi atau di sini jadinya penilaian praktik untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan temuan. Ini jadinya bisa juga dinilai dalam penilaian produk. Next. Yang terakhir, portofolio hasil penilaian kerja. Hasil penilaian praktik, produk, dan proyek nanti dapat didokumentasikan oleh guru dan peserta didik dalam bentuk portofolio dokumentasi. Dokumen hasil penilaian ini menggambarkan perkembangan kompetensi keterampilan peserta didik secara keseluruhan yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kompetensi keterampilan peserta didik, umpan balik dalam memperbaiki proses pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna, serta melakukan refleksi dan perbaikan terhadap pembelajaran. Selanjutnya ada kualitas. Di sini ada 7 kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan tugas kinerja. Yang pertama ini ada representatif atau dapat digeneralisasi. Jadi tugas kinerja yang diberikan ini hendaknya memberikan informasi yang memadai mengenai kompetensi yang dinilai. Untuk menilai satu kompetensi dasar ini dapat digunakan beberapa tugas yang berbeda. Nah, tugas-tugas tersebut ini harus sebanding dan memberikan informasi mengenai kompetensi yang dinilai sehingga peserta didik ini nggak dirugikan karena mendapat tugas kinerja yang berbeda. Kedua, ada otentik. Tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik ini harus merefleksikan kehidupan nyata. Jadi tugas ini dilakukan pada saat aktivitas pembelajaran di kelas, di laboratorium, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang ketiga ada multidomain. Untuk tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik ini mengukur lebih dari satu aspek, yaitu ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap secara terintegrasi. Yang keempat, dapat diajarkan. Tugas kinerja yang diberikan ini harus berkaitan dengan materi yang telah diajarkan. Pendidik memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil pekerjaan peserta didik, sehingga tugas kinerja yang diberikan ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan keterampilan peserta didik. Yang kelima, ada adil. Tugas kinerja yang diberikan ini tidak menguntungkan kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Jadi tugas kinerja yang diberikan itu harus adil terhadap semua siswa. Next, nomor 6 ada visible. Tugas kinerja yang diberikan ini dapat dilaksanakan, artinya harus mempertimbangkan dari faktor biaya, tempat, waktu, ataupun dari peralatan. Yang ketujuh, ini dapat diskor. Tugas yang diberikan ini dapat diskor dengan akurat dan reliable dengan menggunakan pedoman penskoran rubrik yang tepat. Next.
Selain itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian kinerja. Yang pertama ini ada relevan. Jadi guru tuh harus memastikan penugasan yang akan dinilai itu relevan dengan tuntutan kompetensi dalam kurikulum. Guru juga harus mengulik penugasan yang akan dinilai ini menyesuaikan dengan tingkat kompetensi peserta didik. Misalnya dari penugasan yang akan dinilai didasarkan pada tingkat kompleksitas, tahapan, dan juga waktu dalam melakukan tugas tersebut. Yang kedua, ada mewakili kompetensi yang dinilai. Penugasan yang diberikan oleh guru ini mewakili kompetensi-kompetensi dalam kurikulum. Pemilihan tugasnya juga didasarkan dari urgensi, keterpakaian, dan representatif. Yang ketiga, ada objektivitas. Penilaian kinerja didasarkan pada rubrik penilaian yang telah ditetapkan dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian secara pribadi. Next. Nah, walaupun penilaian kinerja ini memiliki keunggulan dalam menilai kemampuan peserta didik, ada juga beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan penilaian kinerja. Antara lain, yang pertama ini, tidak semua tujuan pembelajaran yang tercantum pada setiap kompetensi dasar harus dinilai melalui penilaian kinerja. Yang kedua, dalam penyusunan rubrik, perlu diperhatikan kriteria dalam pemberian skor dan kualitas dari setiap kriteria. Dan yang ketiga ini perlu diperhatikan juga waktu untuk mengerjakan dan memeriksa tugas kinerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adita. Oke, selanjutnya adalah sumber kesalahan dalam penskoran penilaian kerja. Kesulitan utama dalam penilaian kinerja adalah dalam hal penskorannya. Paling tidak ada 3 sumber kesalahan dalam penskoran penilaian kinerja, yaitu yang pertama adalah masalah dalam rubrik, di mana rubrik atau pedoman penskoran tidak jelas, kemudian aspek-aspek yang harus dinilai juga sukar untuk diskor karena sukar diamati, sehingga hasil penskoran menjadi tidak valid, tidak akurat, atau tidak reliable, dan tidak objektif. Kemudian untuk yang kedua itu adalah masalah prosedural, di mana prosedur yang digunakan dalam penilaian keterampilan atau penilaian kinerja tidak baik sehingga dapat mempengaruhi hasil penskoran. Kemudian masalah yang biasanya terjadi adalah pemberi skor itu harus menskor aspek-aspek yang terlalu banyak. Bagi penskor, makin sedikit aspek yang dinilai itu makin baik. Kemudian selain itu jumlah penskor yang hanya 1 orang itu juga bisa menjadi masalah karena sulit untuk membuat pembandingan terhadap hasil penskorannya. Kemudian untuk yang ketiga adalah masalah bias pada penskor, di mana penskor itu cenderung sulit menghilangkan masalah personal bias. Ada kemungkinan penskor mempunyai masalah generosity error. Generosity error itu adalah penskor cenderung memberikan nilai tinggi, walaupun kenyataannya hasil pekerjaan peserta didik itu sebenarnya tidak baik. Kemudian ada masalah severity error. Severity error ini kebalikan dari generosity error, yaitu penskor cenderung memberikan nilai rendah padahal pekerjaan peserta didik sebenarnya baik. Kemudian ada kemungkinan juga untuk memberikan nilai yang sedang-sedang saja, walaupun pekerjaan peserta didik itu sebenarnya baik atau tidak baik. Atau penskor itu mempunyai simpati kepada peserta tes atau peserta didik, di mana jika mempunyai simpati tersebut, penskor itu jadi sukar untuk memberikan nilai yang objektif. Next. Nah, selanjutnya akan ditampilkan juga contoh penilaian kinerja. Untuk contoh yang akan kami tampilkan itu ada penilaian praktik, kemudian penilaian produk, dan penilaian proyek. Yang ditampilkan sekarang ini adalah contoh penilaian praktik. Untuk bagian pertama yang ada di slide ini adalah bagian kisi-kisinya, di mana di bagian ini terdapat keterangan mata pelajaran, kemudian kelas, kurikulum, kompetensi dasar, materi, dan indikator soal. Bisa dilihat pada di sini untuk mata pelajarannya itu ada fisika, dan untuk tugas yang ini siswa itu diminta untuk melakukan praktik, yaitu percobaan menentukan besar percepatan gravitasi menggunakan cara ayunan bandul sederhana. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada bagian instruksi tentang praktik yang akan siswa lakukan. Di sini bisa dilihat ada poin 1 sampai poin 7, di mana hal itu adalah penjelasan terkait praktik yang akan dilakukan oleh siswa. Di next lagi. Nah, selanjutnya di sini ada bagian rubrik penilaian. Nah, untuk penilaiannya di praktik ini dibagi menjadi 2, yaitu penilaian praktik dan pengetahuan. Pada bagian ini, pada bagian rubrik itu disertai ada aspek, kemudian ada skor, dan deskripsi tiap aspek yang akan dinilai. Nah,
Selanjutnya di sini ada contoh penilaian produk. Untuk yang pertama, bagiannya itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada kisi-kisi yang bagiannya itu juga sama. Jadi ada mata pelajaran, kemudian kelas, kurikulum, kompetensi dasar, materi, dan indikator soal. Nah, untuk tugas yang ini, yaitu mata pelajaran matematika, untuk produknya itu yang dibuat oleh siswa adalah kemasan yang berbentuk bangun ruang sisi datar. Nah, di sini ada penjelasan juga terkait instruksi produk apa yang dibuat oleh siswa. Boleh di next. Nah, selanjutnya setelah bagian instruksi, di sini ada bagian petunjuk pendidik. Petunjuk pendidik ini adalah petunjuk bagi pendidik atau bagi guru, di mana ada apa saja yang perlu dilakukan oleh pendidik saat memberikan petunjuk teknis kepada siswa. Di sini bisa dilihat dari poin 1 sampai poin 9, terdapat keterangan bagaimana nanti pendidik akan menyampaikan teknis terkait produk yang dibuat. Jadi ada kayak alurnya gitu. Mulai di next. Oke, selanjutnya di sini ada rubrik penilaian produk. Nah, untuk tugas yang produk ini ada 2 penilaian, yaitu penilaian terkait pembuatan kemasan dan juga penilaian performa kelompok. Nah, yang ditampilkan di slide ini adalah penilaian terkait pembuatan kemasan. Untuk bagian penilaian yang ini terdapat 4 aspek, kemudian ada deskripsinya dan ada skor serta bobot untuk tiap aspek. Nah, selanjutnya di sini untuk yang penilaian yang kedua, yaitu terkait performa dan kerjasama kelompok. Kurang lebih isinya sama kayak yang sebelumnya, jadi ada aspeknya, kemudian di sini ada skala atau kriterianya menggunakan baik, cukup, dan kurang. Nah, selanjutnya di sini contoh penilaian proyek. Untuk bagian pertamanya itu sama, yaitu bagian kisi-kisi yang isinya sama seperti yang sebelumnya. Dan untuk tugas yang ini, proyek yang diberikan kepada siswa itu adalah untuk menyajikan suatu data dalam bentuk diagram dan membuat kesimpulannya. Nah, kemudian ada instruksi terkait proyek apa yang akan dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya juga ada petunjuk pendidik. Jadi apa saja yang akan perlu dilakukan atau diinstruksikan oleh pendidik terkait teknis tugasnya kepada siswa. Kemudian setelahnya ada bagian rubrik penilaian proyek. Untuk di tugas ini ada penilaian yang pertama yaitu penilaian terkait hasil. Isinya kurang lebih sama seperti rubrik penilaian yang sebelumnya. Kemudian ini bagian yang kedua yaitu penilaian terkait performa dan kerjasama kelompok. Di sini sama juga, jadi ada aspek yang dinilai, kemudian ada skala atau kriterianya. Nah, jadi intinya dari bagian apa saja yang ada di penilaian kinerja itu yang pertama ada kisi-kisi penilaian. Yang bagian paling pertama yaitu meliputi mata pelajaran, kemudian kurikulum, kompetensi dasar, materi, dan indikator soal. Kemudian untuk bagian yang kedua itu ada instruksi tugasnya. Berisikan penjelasan bagaimana siswa mengerjakan tugas tersebut, apakah berkelompok atau mungkin bisa diberikan juga contoh dari tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa. Kemudian yang ketiga itu ada petunjuk pendidik. Berisi petunjuk bagi pendidik terkait urutan dalam menyampaikan teknis tugas. Mungkin kalau misalnya tadi lihat di contoh bagian yang penilaian praktik, bagian petunjuk ini tuh nggak ada, tapi mungkin sebenarnya bisa aja ada atau tidak gitu. Terus yang bagian terakhir itu ada rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini meliputi aspek yang dinilai, kemudian kriteria dan deskripsi, dan level skala kinerja. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Kemudian sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 7. Karena sesi presentasi sudah selesai, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, mungkin dari saya pribadi terlebih dahulu untuk teman-teman kelompok 7, saya ada pertanyaan yaitu terkait
bagaimana sih cara memastikan bahwa penilaian kerja tetap relevan dan visible dalam situasi pembelajaran yang mungkin banyak keterbatasan nih. Contohnya sumber daya, waktu, dan juga biaya. Mungkin itu pertanyaan pertama dari saya. Lanjut, di sini ada Siti Nuraisa dan Maria Azara, boleh dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya suara saya terdengar. Oke, mungkin pertanyaan dari saya untuk kelompok, bagaimana sih gitu kayak bagaimana pendidik gitu dapat memastikan bahwa tugas kinerja yang diberikan itu tuh benar-benar gitu mencerminkan kompetensi yang pengen dicapai atau pengen yang dinilai tanpa ngebebanin peserta didiknya, kayak gitu. Baik, selanjutnya Maria boleh dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya ke kelompok, apakah metode penilaian kinerja yang menggunakan rubrik itu selalu objektif? Kalau misalkan enggak, itu gimana cara ningkatin objektivitasnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Fariha. Boleh mungkin untuk teman-teman kelompok 7 menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Baik, saya izin jawab pertanyaan Siti Nur Aisyah. Itu kan nanya bagaimana pendidik dapat memastikan bahwa tugas kinerja itu dapat memberikan, yang diberikan itu benar-benar mencerminkan kompetensi yang ingin dinilai tanpa membebani peserta didik. Nah, itu yang pertama, kita bisa ngerumusin tujuan itu secara jelas. Jadi tugas kinerja itu dirancang berdasarkan kompetensi inti yang ingin dicapai. Nah, kompetensi ini harus spesifik, terukur, dan juga relevan dengan pembelajaran. Terus yang kedua itu menyusun tugas yang kontekstual. Nah, kita bisa ngedesain tugas yang relevan dengan kehidupan nyata atau konteks peserta didik, sehingga mereka dapat memahami nilai dan juga manfaat dari tugas tersebut. Nah, yang ketiga itu menyederhanakan tugas tanpa mengurangi esensinya. Yaitu hindari tugas yang terlalu kompleks atau melibatkan banyak aspek yang tidak relevan dengan kompetensi yang ingin dinilai dan fokus pada indikator kinerja utamanya. Nah, yang keempat itu ada menyediakan rubrik penilaian yang jelas. Ya, berarti kita harus ngebuat rubrik dengan kriteria penilaian yang terperinci dan mudah dipahami. Ini dapat membantu peserta didik mengetahui apa yang diharapkan dan memudahkan pendidik memberikan umpan baliknya. Nah, yang kelima itu memberikan petunjuk yang jelas. Itu kita memastikan instruksi tugas itu mudah dipahami dan tidak multitafsir, serta kita juga bisa menambahkan contoh jika diperlukan untuk membantu peserta didiknya. Nah, yang keenam itu kita bisa menyelaraskan tingkat kesulitan dengan kemampuan peserta didiknya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan tingkat kesulitan tugas dengan kemampuan rata-rata peserta didik, tanpa membuat terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Nah, yang ketujuh itu kita bisa memonitor proses dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas kinerjanya. Yaitu kita bisa melakukan pemantauan saat peserta didik mengerjakan tugasnya sehingga pendidik dapat memberikan bimbingan secara langsung jika diperlukan. Terus yang ke-8 ada menggunakan pendekatan diferensiasi jika peserta didik memiliki kemampuan yang beragam, pertimbangkan untuk menawarkan pilihan tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan juga gaya belajar mereka. Jadi kira-kira kayak gitu, Ais. Kira-kira kejawab nggak ya?
Oke, terima kasih Sawa sudah terjawab. Makasih juga, Ais. Baik, izin menjawab pertanyaan Fariha. Tadi itu, apakah metode penilaian kinerja yang menggunakan rubrik selalu objektif? Kalau nggak objektif, itu gimana ningkatinnya? Nah, jadi rubrik itu nggak selalu menjamin objektivitasnya, karena interpretasi penilai terhadap kriteria juga bisa beda-beda. Nah, untuk ningkatin objektivitasnya, yang pertama kita bisa membuat deskripsi kriteria yang jelas dan mudah dipahami, baik untuk penilai ataupun peserta didik. Jadi di sini peserta didiknya juga harus tahu bentuk rubriknya dan apa yang akan dinilai seperti ya transparansi penilaian gitu. Kemudian yang kedua, kita ngelakuin pelatihan bagi penilai atau kita sebagai guru buat memahami rubriknya secara konsisten. Dengan cara, jadi kita melatih membuat rubrik untuk bisa memahami setiap aspek dan kriteria dalam rubrik sehingga tidak ada salah tafsir. Kemudian mencoba menilai contoh tugas dengan menggunakan rubrik untuk memastikan konsistensi dalam persekoran dan juga guru diajarkan mengenali bias yang mungkin mempengaruhi penilaian seperti simpati terhadap peserta didik tertentu atau pengaruh hubungan personal. Kemudian yang ketiga, biar ningkatin objektivitasnya, bisa gunain lebih dari satu penilai biar menilainya objektif. Jadi kita kayak bekerja sama dengan guru lain yang mengampu mata pelajaran yang sama. Jadi kayak membuat penilaian secara bersama-sama, memvalidasi skor, dan juga mengevaluasi. Terus juga penilaian bisa dilakukan antar teman. Jadi peserta didik saling menilai hasil kerja temannya dan juga diawasi oleh guru. Kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan objektivitas, bisa menguji rubrik sebelum digunakan. Gimana ujinya? Berdiskusi dengan guru lain, kemudian dengan peserta didik, dan juga membandingkan dengan rubrik yang serupa. Jadi kita kayak nyari referensi lain mengenai rubrik penilaian. Kemudian yang terakhir, menggunakan rubrik pada beberapa jenis tugas yang serupa. Apakah menjawab? Terjawab, Devina. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dustin, yaitu gimana sih caranya memastikan bahwa penilaian kinerja tetap relevan dan visible dalam situasi pembelajaran yang terbatas sumber daya, kayak terbatas waktu dan juga biaya. Nah, jadi menurut kami, jadi kita bisa yang pertama kita bisa pilih tugas kinerja yang sederhana, tapi tetap mencerminkan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi intinya kita tetap fokuskan, pendidik itu tetap fokuskan ke penilaian pada kompetensi inti yang memang benar-benar penting sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian penilaian dapat dilakukan secara praktis dan sederhana dengan memanfaatkan teknologi digital. Mungkin kita bisa mengajak atau mulai memperkenalkan siswa menggunakan aplikasi GeoGebra untuk membuat model bangun ruang dibandingkan dengan membuat model fisik. Kalaupun memang nanti ada penilaian kerja yang membutuhkan bahan, jadi kita bisa menggunakan bahan yang mudah didapatkan atau meminta siswa untuk membawa bahan yang memang mudah didapatkan dan tersedia di lingkungan sekitar. Jadi meminimalisir pembelian alat maupun bahan yang tidak diperlukan. Selain itu, penilaian juga bisa pendidik buat untuk dilakukan secara berkelompok agar lebih efisien dalam waktu dan juga biaya. Atau kita juga bisa gabungkan penilaian kinerja ini dalam aktivitas harian kelas, sehingga nggak ngebutuhin waktu tambahan khusus lagi. Seperti itu, apakah terjawab, Dustin? Terjawab, Ara. Terima kasih. Baik, bersama Dustin. Baik, karena mungkin sesi tanya jawabnya sudah selesai, selanjutnya akan saya alihkan kepada Ibu Pipit kembali untuk memberikan komentar terhadap kelompok 7. Kepada Ibu Pipit, dipersilakan. Baik, terima kasih Dustin. Terima kasih kelompok 7 atas presentasinya tentang penilaian kinerja
yang sangat banyak informasi yang diberikan, termasuk juga contoh-contoh ya. Tadi diberikan juga contoh-contoh rubrik dari berbagai mata pelajaran juga tugas kinerja. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi eee, referensi buat kelompok yang presentasi maupun kelompok lainnya ya, untuk nanti bisa dipelajari kembali jika suatu saat kalian ingin meng-create sebuah penilaian buat siswa di kelas ya. Atau mungkin nanti kalian ingin melakukan penelitian yang terkait dengan, penilaian kinerja, portofolio tadi ya, juga proyek. Proyek itu ternyata yang dibahas kelompok sebelumnya itu bagian dari penilaian kinerja ya. Cuma untuk proyek kan butuh waktu yang lebih, panjang gitu ya. Nah, nanti semoga dengan bertambahnya pengalaman kalian mengajar di kelas, kalian bisa lebih memiliki kemampuan tadi kan ada banyak pertanyaan ya, bagaimana apakah penilaian kinerja menggunakan rubrik selalu objektif? Jika tidak, bagaimana meningkatkan objektivitasnya, gitu kan ya. Terus bagaimana pendidik dapat memastikan tugas kinerja benar-benar mencerminkan kompetensi yang ingin dicapai, gitu ya. Lalu kemudian bagaimana memastikan proyek itu atau kinerja itu relevan dan visible. Ini tentunya selain tadi yang sudah dijawab dengan baik sekali oleh kelompok 7, di sini pengalaman dan pengetahuan kalian sebagai guru itu sangat berpengaruh ya dalam menjawab masalah-masalah yang tadi disampaikan. Apakah nanti penilaian kinerjanya relevan atau visible? Tentu kalian punya kemampuan untuk melihat sekolah itu memiliki sumber daya sejauh apa, atau siswa yang sekolah di sekolah tersebut. Kalau memang sekolah itu sekolah yang bagus, siswanya memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka tidak ada salahnya kalian mengoptimalkan berbagai bentuk sumber daya, karena memang lebih mungkin gitu ya dilakukan. Tapi kalau memang terbatas di sekolah yang negeri pada umumnya, maka tadi betul gunakan alat-alat yang mudah dan murah yang bisa ditemui dengan bisa digunakan dengan mudah ya tanpa harus membebankan siswa tersebut. Nah, semakin kreatif guru, semakin banyak pengalaman, maka nanti semakin banyak ide-ide yang bisa didapatkan dalam menyusun penilaian kinerja atau proyek. Lalu kemudian tadi bagaimana pendidik dapat memastikan bahwa tugas kinerja benar-benar mencerminkan kompetensi. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, tapi satu belum disebut yaitu eh, evaluasi. Bagian evaluasi ini penting untuk dilakukan karena dari hasil penilaian mungkin berbagai bentuk penilaian, rubrik dan segala macam. Lalu selama proses eh, pelaksanaan penilaian tersebut, kamu membuat catatan-catatan gitu kan ya, membuat, eee, menemukan temuan-temuan apa yang kalian temukan gitu kan ya, di selama proses tersebut berlangsung itu menjadi bagian dari evaluasi, ya. Jadi insight-insight yang kamu dapatkan selama pelaksanaan projek atau kinerja tersebut berlangsung itu dijadikan bahan untuk evaluasi, apa yang perlu diperbaiki nih untuk selanjutnya. Ya, sehingga yang sudah direncanakan itu benar-benar mencerminkan kompetensi yang ingin dicapai. Tentunya kalau jadi guru, kamu kan ngajar mungkin tahun pertama nih, coba-coba ya, coba-coba metode baru gitu kan ya. Di tahun pertama kan kamu melakukan evaluasi, oh ternyata siswanya aktif tapi aktifnya masih belum terarah gitu misalkan ya. Nah, berbagai berbagai catatan lapangan itu kamu dokumentasikan dengan baik sehingga pada tahun kedua kamu mengajar, maka kamu coba lakukan perbaikan, apa yang perlu diperbaiki agar kompetensinya tercapai. Tidak hanya sekedar aktif secara, fisik, bergerak gitu ya, tapi aktif juga dalam berpikir. Kan kita maunya begitu ya. Nah, kemudian, penilaian kinerja menggunakan rubrik objektif atau enggak. Nah, ini juga pengalaman juga akan menentukan gitu. Semakin kamu mengenali siswa kamu dalam kelas, ya, peserta didik kan tentunya beda-beda ya. Nah, interaksi guru dengan peserta didik itu kan nggak hanya sekali, 2 kali, minimal 1 semester, 1 tahun. Nah, pengalaman-pengalaman yang kamu peroleh selama berinteraksi dengan siswa itu juga sebetulnya membantu kita, ya, untuk
mampu memberikan informasi untuk memberi penilaian yang memang tidak ada yang 100% objektif gitu ya. Kita menyadari bahwa penilaian itu tidak mungkin 100% objektif. Tetapi dari pengamatan kita akan keseharian tersebut, bagaimana performance-nya, itu juga membantu kita untuk memberikan penilaian gitu. Jadi hal-hal yang memang nanti akan kamu peroleh seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan banyaknya pengalaman kamu menghadapi siswa, merancang kegiatan pembelajaran, merancang bentuk-bentuk penilaian, dan seterusnya. Ya, jadi evaluasi itu akan terus dilakukan. Ya, mungkin itu sih yang bisa Ibu tambahkan. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah presentasi, memberikan banyak informasi yang penting ya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk kita semua. Juga terima kasih untuk para penanya yang sudah dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang bagus gitu, sehingga diskusinya hidup. Kita ketemu lagi pekan depan ya, insya Allah ya. Ya, Ibu kembalikan ke moderator dulu untuk menutup mungkin. Baik Ibu Pipi, terima kasih. Baik, karena untuk pertemuan kali ini hanya 3 kelompok, maka sudah selesai untuk presentasi pertemuan pada kali ini. Mungkin untuk menutup presentasinya dan nanti akan dialihkan ke Bu Pipit, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup presentasinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kita sama-sama termasuk juga di kepemimpinan nanti. Oh ya, satu lagi gini. Oke, berdoa dicukupkan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Pipit. Terima kasih Dustin. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Tidak ada tanggal merah kan ya? Tanggal 3. Oh ya, Ibu tadi mau menyampaikan informasi. Udah Ibu inget-inget mau disampaikan tapi lupa. Tanggal 13 Desember itu hari Jumat ya. Direncanakan siang hari pukul 13 nanti akan ada narasumber dari Sekolah Cikal. Nah, jadi kegiatannya itu namanya Career Talk. Sebetulnya ini diprioritaskan untuk mahasiswa yang segera lulus atau sudah lulus gitu, alumni yang belum dapat pekerjaan, karena di situ nanti akan ada sesi rekrutmen juga. Tapi materi yang disampaikan itu sangat-sangat bermanfaat karena nanti narasumbernya akan berbicara tentang kurikulum Sekolah Cikal, specifically di bidang Mathematics and Science. Nah, menurut sepengetahuan Ibu, Cikal itu menggunakan kurikulum IB. Kemarin sempat kita ada praktisi yang menjelaskan kurikulum IB ya. Nah, cuma di Cikal itu kan dia punya kurikulum khasnya. Jadi selain IB, dia mengimplementasikan juga kurikulum Merdeka, ya, juga beberapa nilai-nilai yang memang menjadi fondasi dari kurikulum Sekolah Cikal. Nah, Ibu request ke kurikulum spesialisnya atau guru yang akan jadi narasumber untuk nanti fokus berbicara tentang kurikulum Cikal di bidang Mathematics and Science, karena pesertanya nanti adalah mahasiswa MIPA. Nah, jadi nanti setelah ada leafletnya disebarkan, itu nanti akan ada formulir pendaftaran. Bagi yang ingin bergabung secara luring, nanti ada G-form-nya, daring juga ada, memungkinkan kalian ikut daring gitu. Jadi Ibu sampaikan lebih awal, semoga nanti bisa berpartisipasi, karena ini pengetahuan yang juga sangat bermanfaat untuk bisa kalian miliki gitu ya. Itu aja informasi dari Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.